قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ketika kita melihat kerusakan dari kelompok Aswaja, ya, kita akan melihat ya majelis-majelis mereka itu, ya banyak sekali majelis-majelis yang nggak jelas yang mereka berikan judul majelis itu majelis solawatan, ya, tapi isinya ya jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Gorengan kopi di seren sapi, amit-amit bota saiki, turun kita paling ngelori, turun kita. Itu ya majelis solawatan, ya, yang katanya majelis yang mewujudkan cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, tapi mereka malah jogetan, laki-laki perempuan campur baur seperti itu, ya. Bahkan ada majelis-majelis mereka yang katanya memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, kemudian memperingati momen Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, ya. Momen yang seperti itu mereka peringati dengan ya jogetan juga, bahkan jogetannya dengan biduan yang seksi. Tuh, ya, majelis-majelis yang seperti itu. Belum lagi penceramah-penceramah dari kalangan mereka yang kalau ceramah nyerempet bab mesum, ya. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk sekelan kunci. Kalau sudah, yang membawa air putih dibuka air putihnya, yang membawa susu dibuka. Oke. Tuh, ya, dan itu juga belum terlalu parah, ya. Yang lebih parah banyak sebenarnya, ya. Dan kemudian kalau kita melihat ya di tempat tinggal kita lah, ya nggak usah jauh-jauh, ya, di lingkungan sekitar kita. Ketika ada orang yang katanya Islam, tapi sholat enggak, nutup aurat enggak, maksiat jelas jalan, itu juga dari kelompok Aswaja. Malah anehnya, orang yang nggak sholat, nggak nutup aurat, itu menuduh sesat kepada orang-orang yang mereka jelas-jelas melaksanakan sholat. Bahkan sholatnya yang laki-laki berjamaah ke masjid, yang perempuan jelas-jelas menutup aurat, bahkan sampai pakai cadar. Mereka menganggap yang seperti itu justru orang-orang yang Islamnya aneh karena nggak sama dengan mereka. Nggak mau ikut perayaan Maulid Nabi, nggak mau pakai perayaan Isra Mi'raj, ya, nggak mau solawatan, jogetan, ya, dianggap Islamnya aneh.
Bahkan yang menganggap Islamnya aneh itu bukan hanya orang-orang awam, bahkan orang-orang yang mereka ya notabene pemuka agama, ya, menganggap orang yang nggak mau perayaan Isra Mi'raj, nggak mau ikut perayaan Maulid Nabi, nggak mau ikut acara-acara bid'ah, dianggap pemahamannya aneh. Justru orang ya kalau nggak sholat, nggak nutup aurat, ya, maksiat jelas-jelas jalan ke masjid, ya mungkin paling kenceng seminggu sekali, itu paling kenceng seminggu sekali. Bahkan kadang-kadang Jumat pun enggak kadang-kadang, ya. Tapi karena dia rajin ikut yasinan, tahlilan, perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, tokoh agama nggak menaruh rasa apa ya, bukan rasa lah, nggak menaruh pandangan aneh terhadap orang-orang seperti itu, ya, nggak bertanya-tanya ini Islamnya apa gitu kan. Justru yang ditanya-tanya Islamnya apa itu orang-orang yang mereka menjalankan rukun iman, rukun Islam hanya karena nggak mau ikut majelis-majelis bid'ah. Itu realita, ya. Kami mengalami yang seperti itu. Ketika orang tua kami, ya, meninggal dunia, kami tidak menyelenggarakan tahlilan, ada suara-suara sumbang katanya nggak mau mendoakan orang tua lah, ya. Katanya ngubur orang tua seperti ngubur kucing lah, pemahaman Islamnya aneh lah, ya. Sementara orang yang nggak sholat, nggak nutup aurat, maksiat jalan, judi jalan, ketika orang tuanya meninggal dunia, dia menggelar acara tahlilan, Pak Kiainya dengan santainya datang, guyonan dengan orang-orang yang seperti itu, dan setelah itu juga nggak ada bekas dari ahli musibah. Setelah itu apakah dia sholat kah, nutup aurat kah? Enggak, ya. Dan biasa saja Pak Kiainya ngobrol dengan orang-orang seperti itu, biasa saja. Tapi kalau ngobrol dengan orang-orang yang nggak mau ikut acara-acara bid'ah itu kayak nggak mau gitu kan. Kalau nggak terpaksa nggak mau ngobrol. Dan itu terjadi. Lah kalau tokoh-tokoh agamanya saja model begitu, ya gimana dengan jamaahnya? Gimana dengan orang-orang ya dari kalangan awamnya, coba, ya. Dan lebih-lebih ya kalau kita melihat memang kerusakan yang seperti itu ya karena faktor para tokoh-tokoh agama yang selama ini mendoktrin ya pokoknya ikut kiai saja. Ya, pokoknya kiai seperti ini ya ikuti. Akhirnya kiainya modelnya begitu, jamaahnya juga sama. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana, itu sudah. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil, nah, dah itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh saya. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Nah ini juga tantangan juga untuk kiai-kiai sekarang ya. Apakah dia bisa jadi dalil? Oh ya, kiainya saja modelnya begitu doktrinnya. Orang NU nggak usah tanya dalil, ya, nggak pernah tanya dalil. Kalau tanya tentang ini dan itu ya lihat saja, ya, Habib A, Habib B, Kiai A, Kiai B, Gus A, Gus B, ya seperti apa? Jadi dalilnya itu bukan Al-Quran dan Sunnah, ya, penjelasan para ulama, bukan. Dalilnya itu lihat kiainya. Kalau kiainya begitu, ya bener. Sementara kalau kita lihat sekarang, ya majelis-majelis yang dipimpin sama Gus, sama Ustadz, sama Kiai, ya seperti yang kita tampilkan tadi. Isinya dangdutan, laki-laki perempuan campur baur, kalau ceramah juga nyerempet-nyerempet bab mesum. Gimana nggak semakin rusak aswaja, ya? Parah, ya. Tapi mereka dengan PD-nya mengatakan, ya NU sudah agama, nggak NU neraka. Urusan agama harus dipegang orang NU. Kalau dipegang selain NU salah semua. Aduh, parah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.